Salam teman-teman semua. Selamat tahun baru 2026 bagi kita semua. Wah, akhirnya kita bisa bertemu dalam tahun baru ini. Hari ini kita akan mendengarkan kisah cerita yang menarik dan seru. Dan di akhir video akan ada pertanyaan dari kisah ini. Jadi, dengarkan baik-baik ya teman-teman. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya menjadi sebuah lampu yang bersinar terang? Sekarang, yuk kita dengarkan kisah lampu kecil Sisi. Malam itu, suasana sangat tenang. Sisi baru saja selesai membaca Alkitab bersama Mama. Ada satu ayat yang membuat Sisi terus berpikir. Kata Yesus, kita harus menjadi terang dunia. Sisi bingung sekali. Badannya kan tidak punya lampu. Tapi Mama tersenyum lembut dan membisikkan sebuah rahasia. Menjadi terang itu bukan soal lampu, tapi soal perbuatan baik yang muncul dari kasih di dalam hati. Keesokan harinya, Sisi pergi ke sekolah minggu dengan langkah yang riang. Di dalam tasnya ada bekal kue yang harum sekali. Namun, sesampainya di sana, Sisi melihat temannya yang bernama Boni sedang duduk sendirian di bawah pohon. Wajah Boni tampak lesu karena dia lupa membawa bekal dan merasa sangat lapar. Wah, inilah kesempatan Sisi untuk bersinar. Tanpa ragu, Sisi mendekati Boni dan memberikan separuh kuenya dengan senyuman yang paling manis. Lihat teman-teman, wajah Boni yang tadinya sedih tiba-tiba berubah jadi ceria. Saat itu, ada lampu kecil yang mulai menyala di hati Sisi. Keinginan Sisi untuk menjadi terang tidak berhenti di situ. Selesai belajar, Sisi melihat ibu guru sedang sibuk merapikan buku-buku Alkitab yang berantakan. Dengan sigap, tangan-tangan kecil Sisi ikut membantu menyusun buku-buku itu ke rak dengan rapi. Ibu guru sangat senang dan bangga melihat kebaikan Sisi. Sore harinya di rumah, Sisi merasa hatinya sangat hangat, sehangat cahaya matahari. Sambil melipat tangannya, Sisi bersyukur kepada Tuhan. Sisi baru sadar bahwa setiap kali dia menolong dan berbagi, dia sedang menjadi lampu kecil yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Lalu, Sisi berdoa, Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih karena hari ini Sisi bisa berbagi kasih. Tolong bantu Sisi dan teman-teman di rumah untuk selalu rajin menolong dan menjadi terang bagi semua orang. Amin. Nah teman-teman, menjadi terang dunia itu ternyata mudah ya. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil seperti yang Sisi lakukan. Cukup dengan berbagi senyuman, membagi makanan kepada teman, dan suka menolong teman dan orang tua. Kamu sudah membuat dunia jadi lebih indah bagi Tuhan Yesus. Ingat ya firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan ya teman-teman. Pertanyaan 1, apa yang sedang dilakukan Sisi dan Mama di dalam kamar sebelum Sisi tidur? Jawabannya adalah membaca Alkitab bersama. Pertanyaan 2, mengapa Boni terlihat sedih saat duduk di bawah pohon? Jawabannya adalah karena Boni lapar atau haus dan lupa membawa bekal. Pertanyaan 3, apa yang diberikan Sisi kepada Boni untuk menghiburnya? Jawabannya adalah separuh dari kue coklat miliknya. Pertanyaan 4, menurut penjelasan Mama, apakah menjadi terang dunia berarti badan Sisi harus menyala seperti lampu senter? Jawabannya adalah tidak. Menjadi terang berarti melakukan perbuatan baik dengan kasih. Pertanyaan 5, sebutkan 2 kebaikan yang dilakukan Sisi dalam cerita tadi. Jawabannya adalah berbagi makanan dengan Boni dan membantu ibu guru merapikan buku. Pertanyaan 6, bagaimana perasaan Sisi setelah dia menolong Boni dan membantu ibu guru?
Jawabannya adalah hatinya terasa hangat, bahagia, dan penuh sukacita. Pertanyaan 7, di mana kita bisa menjadi lampu kecil bagi orang lain? Jawabannya adalah di sekolah, di rumah, di gereja, dan di mana saja. Pertanyaan 8, jika ada temanmu yang terjatuh saat bermain, apa yang bisa kamu lakukan agar kamu menjadi terang bagi dia? Jawabannya adalah membantunya berdiri, membawanya ke UKS, atau menghibur agar tidak menangis. Pertanyaan 9, sebutkan satu kebaikan yang ingin kamu lakukan besok untuk orang tuamu di rumah. Jawabannya adalah bisa bervariasi, membantu cuci piring, merapikan tempat tidur sendiri, dan lain-lain. Pertanyaan terakhir. Nah, teman-teman, Sisi mau tanya nih, kalau kalian melihat teman yang tidak punya pensil di sekolah, apa yang akan kalian lakukan supaya bisa jadi lampu kecil buat dia? Tulis di kolom komentar ya. Demikian sesi pertanyaan dari Sisi ya, teman-teman. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan dengan benar ya. Yuk, kita jadi lampu kecil Tuhan dimanapun kita berada. Sampai jumpa lagi teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.